Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap engkeri harga mati. Tertolaknya nasab Pak Alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW secara ilmiah masih belum diterima secara legowo oleh para Ba'alwi. DNA mereka yang terbukti bukan DNA orang Arab berusaha untuk dilawan sekuat tenaga, bahkan untuk para budak. Mereka mengatakan, siapa yang percaya hasil DNA berarti ia percaya bahwa manusia berasal dari kera. Bukan dari Nabi Adam alaihissalam. Dengan hanya bermodalkan narasi murahan itu saja, para budak masih ada yang percaya. Ini loh. Mereka mempengaruhi para budaknya untuk tetap percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena jika mustika paling berharga itu hilang, maka para budaknya akan tersadar dan akan merasa sama dengan tuannya, dan dengan itu para Ba'alwi tidak akan mempunyai keistimewaan lagi. Hilanglah kemudian kemudahan dalam hidupnya yang didapat mereka selama ini. Dengan menjual privilege keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW. Slave mentality atau mentalitas budak yang masih ada di sebagian bangsa kita harus diinsafi oleh para pejuang, agar tetap bersabar sedikit demi sedikit memberi kesadaran itu. Sejarah panjang penjajahan bangsa kita oleh asing tidak bisa dipisahkan dari dua jenis mental yang memperpanjangnya, yaitu slave mentality atau mentalitas budak dan traitor mentality atau mentalitas pengkhianat. Pendidikan dan genetik bisa menjadi faktor masih tersisanya dua mental masa penjajahan itu. Khusus untuk genetik, menurut penulis, signifikansi dalam merawat mentalitas budak dan mentalitas pengkhianat bisa hilang dengan pendidikan yang melahirkan kesadaran akan hakikat kebenaran. Sungguh Tuhan tidak adil jika genetik menjadi penyebab tidak bisa hilangnya mentalitas budak dan mentalitas pengkhianat. Buktinya, Musa yang lahir dari keluarga budak Fir'aun Israel, setelah dididik sebagai tuan oleh Fir'aun, lalu tumbuhlah mentalitas tuan dalam diri Musa yang menggerakkannya untuk mengajak saudara-saudaranya yang lain untuk berlari dari perbudakan Fir'aun, walau harus menanggung resiko penderitaan bertahun-tahun dalam perjalanan menuju Palestina. Namun akhirnya mereka dan anak keturunan mereka menjadi manusia yang merdeka. Walau memang jika dilihat di hari ini, di mana para pejuang pelurusan nasab dan sejarah dilakukan oleh putra-putri para pejuang, para wali dan para raja di masa lalu. Tetapi bukan berarti hal itu suatu pola yang baku. Satu yang selalu harus terus digaungkan, bahwa agama Islam adalah agama kemerdekaan. Bagi Islam, semua manusia sama. Semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dimuliakan. Manusia lainnya dihormati, diagungkan, dicintai, mendapat kehidupan yang layak, mobil mewah, rumah besar, harta banyak, bisa menikahi wanita mana saja yang diinginkannya, dan sebagainya. Semua itu bukan hanya untuk
sang tuan, tapi saya pun harus mendapatkannya. Itu yang harus digumamkan dalam hati sang budak jika ingin segera merdeka. Dalam ajaran Islam tidak ada manusia yang dilahirkan sebagai budak, hanya sebagai penggembira tuannya, hanya pelengkap jamaah. Jika tuannya adalah ada acara, maka ia harus hadir agar tuannya nampak banyak jamaahnya, agar tuannya semakin mulia. Sementara itu, anaknya, cucunya, dan seluruh keturunannya sampai kiamat tetap akan menjadi budak. Penulis Kiai Haji Imaduddin akan memperkenalkan beberapa ciri mental budak. Sebelum melanjutkan tulisan ini, ciri-ciri mental budak diantaranya adalah memiliki mental cepat patuh kepada orang lain, melihat orang lain lebih baik dari dirinya secara kodrati, lebih mendahulukan mencintai orang lain daripada mencintai dirinya sendiri. Hidup bukan untuk mengerjakan pikiran dan keinginan sendiri, tetapi keinginan dan pikiran orang lain. Anda berhak mendapatkan kebahagiaan. Anda berhak memperlakukan diri sendiri dengan hormat. Anda berhak mendesak agar orang lain memperlakukan Anda dengan hormat. Dengan memperlakukan diri sendiri dengan hormat, maka harga diri Anda akan tumbuh. Dan ketika harga diri Anda tumbuh, Anda merasa lebih memegang kendali dan mulia mengendalikan kebahagiaan Anda sendiri. Anda menyadari bahwa orang lain tidak dapat menyengsarakan Anda. Jika Anda tidak berpartisipasi, orang yang tidak mampu mengembangkan pikirannya akan menjadi budak orang lain yang menggunakan pikirannya. Dengan Anda mengingat semua kebahagiaan yang diarahkan pada diri sendiri, hal-hal kecil yang dulunya membuat Anda tidak bahagia tidak lagi akan berlaku. Potensi sejati akan ditemukan saat kita memutuskan untuk melangkah ke hal yang belum diketahui. Apa yang tidak diketahui ini kebalikan dari zona nyaman Anda. Anda bisa masuk surga hanya dengan menjadi budaknya Allah, tanpa harus menghinakan diri di dunia kepada manusia yang pangkatnya sama. Hanya sebagai budaknya Allah, jika telah hadir di hatimu bahwa Anda pun sebagai manusia berhak mendapat kemuliaan yang dijanjikan Allah tanpa dikendalikan siapapun selain Allah. Maka tidak ada orang yang akan dapat menakuti Anda lagi. Tidak ada orang yang bisa membohongi Anda lagi. Di hadapan orang merdeka yang bermartabat akan hancurlah narasi palsu bahwa jika Anda tidak menghormatinya, maka Anda tidak akan dapat barokah. Di hadapan manusia merdeka akan hancurlah narasi yang mengatakan bahwa jika Anda tidak mencintai kami, maka Anda akan masuk neraka. Jika semua itu telah hadir dalam perasaan dan sukma, maka mentalitas budak sudah benar-benar mati dari diri Anda. Anda sudah merdeka. Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka ajaran akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, ia bukan ajaran akhlak Islam. Ia adalah jebakan perbudakan satu manusia kepada manusia lainnya. Dulu raja mendapatkan sujud dari orang yang datang menghadapnya. Wajar, karena ia raja yang bisa memberi banyak uang kepada orang tersebut. Sekarang ada orang yang ingin dihormati sebagaimana raja tersebut. Bersamaan dengan itu ia juga meminta makan dari budak yang sujud kepadanya itu. Ini memalukan. Inilah perbudakan atas nama akhlak Islam yang tidak diajarkan Islam. Mentalitas budak adalah mentalitas orang kalah, yaitu manusia kerdil yang tidak mampu berpikir bebas dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.
Mentalitas budak hidup dalam bayang-bayang ketakutan terhadap neraka yang membuat mereka tidak berani menerima realitas kehidupan dunia. Padahal Al-Quran berpesan kepada kita untuk tidak melupakan dunia. Alih-alih untuk realistis, mereka justru menawarkan cara berpikir sederhana, yakni cara melihat setiap persoalan sebagai hitam putih, baik buruk, mentalitas budak, lalu mengklaim cara berpikir mereka sebagai ciri dari orang baik-baik, dan menganggap orang-orang yang berbeda dengan mereka sebagai orang jahat. Kita dapat membuang dan menghancurkan pikiran-pikiran yang membuat kita terhina. Jika kita masih sulit membuang sebuah pikiran, maka kita bisa memilih pikiran lain, dan tentu saja kita bisa memilih situasi kita mampu mengubah pemikiran kita dengan mengubah konteksnya. Maka mentalitas budak itu hanya bisa hilang jika kita mau melakukannya, yaitu dengan menutup sementara mental budak itu. Lalu kita membuka diri dengan memperkenalkan pikiran lain untuk kita fahami. Lalu kita bandingkan keduanya, mana yang lebih menguntungkan kita dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan keturunan kita sampai kiamat nanti. Oleh karena itu, hal yang dilakukan para tuan agar para budaknya tetap setia dan akal pikirannya tidak terbuka, biasanya jika ia berperan mengajarkan sebuah ajaran faham keagamaan, maka ia melarang para budaknya untuk mengaji di tempat lain, agar asupan pikiran merdeka tidak pernah datang ke dalam pikirannya. Atau biasanya ia doktrin para budaknya, bahkan kaumnya lebih mulia dari kaum lainnya. Setiap pendapat yang keluar dari ulama bertentangan dengan pendapat kaumnya, maka pendapat itu salah. Mentalitas budak gagal menangkap pesan-pesan kebajikan dengan enggan mengoreksi diri sendiri. Alih-alih legowo mengakui kekhilafan, mereka justru rame-rame membungkus kesalahan dengan retorika dan pengalian alasan-alasan. Tuan mereka yang telah mengerti itu tinggal mempermainkan pikiran budak yang penjilat itu sedikit, lalu tetap mendapatkan freelek dari budak yang membelanya. Itu persetan dengan para musuh di luar sana. Yang penting adalah kesetiaan budak itu. Geserlah sedikit tapak kakimu ke depan. Lihatlah, jika engkau melompat sekali saja, engkau sudah sampai di garis finish. Tapi jika dalam perlombaan ini engkau ketakutan dan tetap di lorong gelap, maka selamanya engkau ada di sana, atau engkau memang seorang penakut yang takut bahkan oleh bayangannya sendiri. Orang yang takut oleh bayangannya sendiri, maka selamanya ia akan betah berada dalam kegelapan. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.